Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku bisa sharing lagi pengalaman sholawat yang udah aku janjiin ke teman-teman. Mohon maaf jadinya udah kelamaan seperti ini, udah semingguan ya aku baru mau upload lagi. Mohon maaf banget, seperti yang teman-teman lihat di belakang aku ini ada, alhamdulillah ini jualan aku, stok tas dan baju, alhamdulillah. Nanti akan aku bahas juga secara lebih detailnya lagi. Kemarin kan seperti bahas tapi belum detail banget mungkin ya. Nah langsung aja ya teman-teman. Tadi tuh aku mau telepon adekku Willy. Aku mau langsung wawancara gimana cara dia bisa dapat pekerjaan. Cuma karena dia juga lagi kerja, tadi aku sempat telepon tapi susah sinyal. Jadi ya aku cerita aja ya teman-teman. Jadi gini, adekku Willy ini kerjanya di laut, kerjanya di kapal. Nah setahun yang lalu, hampir setahunan lah dia di rumah ya. Desember kalau nggak salah, Januari dia turun kapal ya. Januari Februari belum nyampe setahun sih, cuman udah lumayan lama. Jadi si Willy ini turun karena di kerjaannya ini, di kapal yang tempat dia bekerja itu nggak ada cutinya. Jadi kalau misalnya turun dia turun sekalian gitu kan. Tapi bisa naik lagi, bisa kerja lagi kalau memang bagus, bisa di tempat kerja di situ lagi. Kemudian adikku Willy turun dan ingin menghadiri pernikahan kakaknya juga. Kakaknya dia tuh adikku juga ya. Aku anak pertama, Willy itu anak yang nomor 4 gitu. Nah kemudian si Willy ini akhirnya udah selesai semuanya, dia pengen kerja lagi. Tapi karena belum ada pekerjaannya, belum ada lowongannya, dia updating bahasanya. Updating ijazahnya supaya nanti kalau dia kerja lagi jabatannya naik. Sekarang ini kan kemarin itu dia jadi masinis 3. Nah kalau updating jadi masinis 2 gitu loh. Nah kemudian lucunya ketika dia masih updating itu lowongannya banyak, sementara nggak bisa karena ijazahnya belum ada kan. Nah itu ijazahnya lama banget, biasanya tuh cuma 2 mingguan, ini tuh udah sebulan lebih nggak jadi. Kemudian aku bilang sama adik Willy, Will coba sholawat, siapa tahu dengan sholawat nanti dimudahin sama Allah tuh. Sekalian kita sholawat ya buat ayah. Jadi ayahku waktu itu kan harus pasang ring gitu kan. Jadi kita sama-sama doa, minta jalan terbaik dari sama Allah gitu. Terus aku dan keempat adikku kita sama-sama sholawat dengan cara kita masing-masing. Aku bilang sama adikku, baca deh shollallahu ala Muhammad aja yang pendek, tapi bacanya sampai 15.000, kalau bisa 25.000, kalau nggak sanggup ya sesanggupnya lah gitu kan. Akhirnya adikku Willy ini baca sampai 15 ribuan, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Itu bacanya sambil aktivitas. Nah Willy ini kan ngojek teman-teman, sambil nunggu kerja lagi dia ngojek gitu, ojek online. Kemudian ketika dia baca shollallahu ala Muhammad sampai banyak gitu, sehari bisa 15.000, dia baca sambil aktivitas ya, sambil ngojek, sambil di mana aja. Itu orderannya banyak, orderan ojeknya jadi banyak. Nah tuh buat teman-teman yang juga ojek online, ayo baca sholawat biar dapat orderannya banyak ya. Kemudian adikku Willy ini sampai pada akhirnya dapatlah ijazah. Setelah berapa bulan dapat ijazah, nggak berbulan-bulan sih, 2 bulanan 3 bulanan ya. Kemudian dia dapat kerjaan. Tapi ketika dia dapat kerjaan, dapat panggilan, itu dia lagi di Kebumen karena dia nengokin kakaknya lahiran, kakak iparnya lahiran. Ya itu adikku juga, adikku yang nomor 2 istrinya lahiran yang juga menikah karena sholawat tuh. Teman-teman bisa scroll aja ke bawah, video-video aku banyak banget. Nah kemudian pas nengokin, nggak mungkin dong buru-buru, itu ada panggilannya berlayar, kapalnya ada di Cilacap kalau nggak salah. Akhirnya sama Willy ditolak. Kemudian Masya Allahnya lagi, udah ditolak, orang mah namanya udah ditolak ya udah ya gitu kan. Pasti perusahaan juga malas nih, orang belagu banget nolak kerjaan kan gitu. Tapi enggak loh, ternyata 3 hari kemudian dipanggil lagi.
kapal yang ada di Banjarmasin, Kalimantan. Kemudian Willy masih bingung. Willy tanya aku, teh gimana, terima nggak gitu, karena si Willy ini masih berharap kerjanya di perusahaan yang lama. Di perusahaan yang lama itu kerjaannya udah dijanjian lah gitu, karena kan memang karyawan lama, jadi bisa dapat kerjaan lah kalau memang bagus kan, udah dijanjiin. Yang penting adekku ini sabar gitu. Dan akhirnya adekku Willy telepon ke kantor yang lama dan memang belum ada lowongannya. Dibilang sama orang kantornya, belum ada lowongannya mas gitu kan. Kalau misalnya mau ada sih bulan Desember, tapi itu baru via telepon, belum secara tertulis dia mau turunnya gitu kan. Akhirnya aku bilang sama Willy, Will, ini udah 2 kali panggilan, kalau sekali oke lah, tapi kalau udah 2 kali mungkin ini jalan dari Allah, terima aja dulu, rezeki mah di mana aja, aku bilang gitu. Terus akhirnya Willy terima dan prosesnya mudah banget sih. Willy itu bilang sama aku, teh prosesnya mudah banget loh teh gitu kan. Aku tanya, Will, lo masih nggak sih sholawatan? Masih teh, tapi cuma nggak banyak sih, 1000 aja, shollallahu ala Muhammad. Oh gitu, ya udah. Akhirnya besoknya langsung berangkat tuh, proses cepet banget, tiket juga dibayarin segala macam. Nah pas Willy udah sampai Banjarmasin, aku telepon, Will, nggak telepon sih, aku WA dia, Will, ini udah diterima, udah dijalanin, banyak bersyukur ya. Banyak orang yang nggak kerja, banyak orang yang pengangguran, yang susah dapat kerjaan, disyukuri. Kalau lo udah di sini, aku bilang gitu, udah kerja di tempat ini, kemudian lo nanti ditelepon sama perusahaan lama, ada lowongan yang posisinya jauh lebih bagus, atau perusahaan manapun yang nelpon, lo nggak boleh nyesel ya. Kalau itu namanya nggak bersyukur, ini ujian, aku bilang gitu teman-teman. Dan ternyata bener kejadian itu, si Willy ditelepon sorenya sama perusahaan yang lama. Kalau di perusahaan lama itu udah ada yang turun dan posisinya juga bagus, masinis 2 yang sesuai sama ijazah dia gitu. Nah Willy telepon aku, teh bener teh kata lo teh, ini gue ditelepon sama kantor yang lama, ada lowongan ya, gue diterima di sini. Ingat jangan nyesel, aku bilang. Iya teh, gue gak nyesel, gue tahu kok, kata dia gitu. Gue gak nyesel, memang ya mau gimana lagi gitu kan, nyari kerjaan susah, mau kalau misalnya nunggu belum tentu yang baru ini ada. Jadi aku bilang sama adekku gini, ini bisa jadi ujian, kita sabar nggak, kemudian kita bersyukur nggak gitu loh. Jangan sampai kita jadi nggak bersyukur gitu. Makanya belum tentu ya teman-teman, ketika adekku Willy misalnya menolak kerjaan yang di Banjarmasin, belum tentu loh itu lowongan di kantor yang lama ada. Bisa jadi ini semua hanya sebuah ujian dari Allah gitu. Kemudian setelah ditelepon sama kantor lama, besoknya ditelepon lagi sama perusahaan yang lebih dia mau lagi, perusahaan yang lebih besar, yang lebih bagus lagi, telepon lagi, ada panggilan lagi. Tapi ya itulah, kita harus banyak-banyak bersyukur, jangan kebanyakan mengeluh, jangan kebanyakan nyesel. Pokoknya bersyukur aja, dengan bersyukur nikmatnya ditambah sama Allah. Bisa jadi mungkin di perusahaan yang sekarang Willy kerja mungkin tidak sebaik yang dulu, mungkin tidak sebesar yang kemarin baru manggil dia, tapi Allah lebih tahu disinilah yang terbaik buat Willy. Sabar. Barangkali kalau di sini dia sabar, insya Allah, bukan barangkali, insya Allah pasti akan ada yang kabar lebih baik lagi. Entah di situ jadi lebih baik lagi, gajinya mungkin ditambah, atau nanti dapat pekerjaan yang jauh lebih baik lagi setelah di sini. Yang penting kita harus banyak-banyak bersyukur. Jadi tadi adek Willy baca sholawatnya, Shallallahu ala Muhammad. Nah itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi cari kerja, yang lagi bingung sama kerjaan, baca aja sholawat yang banyak. Satu sholawat yang kita baca, Allah balas sholawat 10 kali. Allah bersolawat untuk kita 10 kali tuh. Ya, kalau aku dulu setiap karena satu keinginan aku sholawat, kemudian lama-lama aku jadi pengennya sholawat terus tanpa keinginan apapun. Dan itu jadi satu sayang banget kalau dilewatkan gitu. Sampai aku gini, aduh kok gak sholawat, satu sholawat dibalas 10 sama Allah, masa gak mau gitu kan. Makanya aku ingetnya ke situ, satu aja 10, gimana kalau bisa baca 100 sholawat, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Banyak banget kebaikan yang kita dapat gitu loh teman-teman. Nah kemudian aku cerita satu lagi sedikit tentang
stok ini. Jadi aku memang gini teman-teman, dulu aku sejak setahun yang lalu pas mulai awal-awal buat YouTube, aku baru tahu kalau ternyata YouTube bisa menghasilkan uang. Kemudian banyak yang nonton, ternyata bener ya ada uangnya gitu kan. Sampai akhirnya aku bener-bener serius banget, sampai aku stop jualan. Aku dulu jualan, aku stop jualan. Kemudian aku fokus di YouTube. Aku sholawat, aku berdoa minta supaya YouTube aku berkembang besar, berkembang cepat gitu kan. Tapi ya itu tadi teman-teman, itulah kalau kita sholawat, Allah tuh membimbing kita, membimbing hati kita. Makanya salah banget menurut aku orang-orang yang menganggap, woi jangan sholawat karena pengen dunia. Kalau lo sholawat pengen dunia, nanti Rasulullah sedih. Kalau lo pengen dunia, itu salah, itu bid'ah. Aduh, salah. Yang bilang gitu tuh salah teman-teman. Udah baca sholawat aja. Yang bisa ngerti ini nih ya kita orang-orang yang bersholawat karena pengen dunia ya. Jadi awalnya kan pengen doanya pengen uang, pengen dunia, pengen utang lunas, pengen pekerjaan, awalnya itu. Tapi lama-lama hati kita tuh dituntun loh. Karena kan satu sholawat yang kita baca tuh Allah balas 10. Allah kasih 10 kebaikan, Allah hapus dosa kita. Akhirnya kita tuh dibimbing sama Allah. Lama-lama jadi maunya sholat, lama-lama sholatnya maunya tepat waktu, lama-lama sholatnya pakai sholat rawatib, sholat sunnah, qobliyah, badiyah dipakai. Lama-lama bertambah dan bertambah ibadah yang pengen kita lakukan. Lama-lama pengen jaga sikap, lama-lama pengen terus berusaha. Pokoknya sama Allah dibimbing. Jadi buat teman-teman yang baru-baru kenal sholawat, kemudian ada yang ngomong gak boleh sholawat tuh begini bid'ah, gak boleh begini dosa, dah gak usah diikutin, baca aja sholawat. Gak dosa kok, orang di Al-Quran ada baca sholawat. Nah, kalau kita misalnya punya niat ini dan itu, ya udah gak apa-apa, biarin. Emang gak apa-apa kok teman-teman. Tapi kalau mau nanya lebih detailnya jangan sama aku ya, karena aku ini kan bukan ustazah, bukan ustadz, bukan ahli agama. Aku ini cuma seorang hamba Allah, manusia biasa yang ngerasain fadilah dari bersolawat, yang ngerasain keajaiban ketika aku bersolawat. Nah, aku ceritain pengalaman aku, kemudian teman-teman juga cerita pengalamannya ke aku, dan aku menceritakan kepada teman-teman semua itu. Jadi kalau mau nanya lebih detail, mau atau kasarnya mau ngajak ribut masalah sholawat sama aku, kalian salah, jangan ke aku, karena aku nggak paham tuh. Aku cuman bisanya menyampaikan yang aku tahu, pengalaman sholawat aku dan teman-teman semua. Lanjut ya. Kemudian waktu itu aku akhirnya fokus di YouTube, tapi setelah itu aku malu sama Allah. Kok aku YouTube, aku kan menyebarkan, mengajak orang lain bersolawat. Aku pikir ini adalah sebuah dakwah. Kenapa aku mintanya hanya uang ya? Kok aku mintanya penghasilan ya dari YouTube gitu kan, malu banget. Ih, berapa sih penghasilan dari YouTube gitu kan? Berapa sih umur aku? Ya ampun, nilainya rendah banget. Aku mikir gitu waktu itu teman-teman. Sampai akhirnya aku mikir, aku minta maaf sama Allah, ya Allah, YouTube ini adalah sarana buat aku dakwah. Sarana buat aku nyampein, ngajak teman-teman untuk bersolawat, untuk menyelesaikan masalahnya dengan solawat. Tapi untuk rezeki, aku akan mencari dengan jalan yang lain. Kemudian aku berdoa, ya Allah, berikanlah jalan rezeki buat hamba, usaha apa yang baik buat hamba, yang terbaik buat hamba. Berikanlah hamba usaha yang berkah, yang terbaik. Nah, inilah teman-teman. Akhirnya kemudian aku ada keinginan untuk stok barang lagi seperti dulu. Kemudian modalnya belum ada. Akhirnya aku ya memohon kepada Allah, kalau emang Allah ridho tolong kasih modal. Sampai akhirnya aku punya modal untuk jualan lagi. Kemudian untungnya nggak dipakai, untungnya aku putar lagi, beli barang lagi. Tadinya barangnya cuma serak yang kecil ini, kemudian dalam kurun waktu 1 bulan aja alhamdulillah jadi 200, nambah stoknya, alhamdulillah banget. Dan itu adalah semua berkah dari pertolongan Allah. Salah satunya juga berkah dari bersolawat, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang punya keinginan, sholawatin aja, biarin orang-orang bilang kita ini bid'ah, biarin, bodoh ya. Nanti dengan sendirinya kita akan dituntun sama Allah, dibimbing sama Allah untuk menjadi lebih baik lagi. Orang-orang yang biasa bersolawat, yang biasanya solawatin untuk dunia, itu lama-lama malu sholawatnya beneran.
ngerasain, aku ngerasain, dan teman-teman yang lain juga ngerasain. Lama-lama kita jadi terbiasa sholawat, ya udah sholawat aja tanpa kepengen ini dan itu. Jadi gini, awalnya kan nih, ya Allah pengen punya modal, Allah ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala, misalnya ya, sallallahu ala Muhammad, terus sholawat. Kemudian udah sholawat, dapat nih gitu, sholawatin yang lain lagi, misalnya kepengen motor, sholawat. Akhirnya lama-lama malu deh minta-minta sama Allah gitu, udah deh sholawat aja gitu. Lama-lama kayak gitu, beneran deh, ngerasain, aku dan yang lain tuh ngerasain kayak gitu. Lama-lama kita tapi nggak ninggalin sholawat, kita tetap sholawat, karena kalau kita nggak sholawat rasanya kayak ada yang lain, kayak ada yang aneh gitu. Kita tetap sholawat, dan setelah sholawat kita juga berdoa, ya Allah berikanlah rezeki yang berkah, berikanlah kemudahan, kesehatan gitu. Dan tentunya dia buat teman-teman yang nganggap mintanya dunia mulu, kata siapa, emang situ tahu kita doanya apa kan gitu ya. Nih buat yang buat yang mikirnya jelek terus, aku baca sholawat ya baca sholawat, setelah sholawat berdoa, itu kan sebagai zikir kita ya, sama kayak istighfar, baca tasbih, tahmid segala macam. Kemudian habis itu kan kita doa, kan emang gitu kan ya, rinciannya ya, maksudnya apa ya, urutannya ya, habis sholat, zikir, doa, ya kan. Kemudian ketika aku berdoa, ya aku minta semua yang aku inginkan, tanpa aku dengan tujuan sholawat untuk itu ya, untuk keinginanku yang dunia itu ya, itulah. Tapi dengan sendirinya Allah kabulin satu persatu. Kemudian aku berdoa, ya Allah pengen ini, ya Allah pengen itu, ya Allah pengen, dan semuanya aku sebutin sama Allah. Dan satu persatu, kalau memang menurut Allah itu pantas buat aku, ya Allah kasih ke aku tuh. Dan aku memang ngerasain banget ketika bersalawat terus, hati jadi lebih lapang, lebih tenang, lebih adem. Jadi yang utamanya yaitu, dan ketika ini dagangan gak ada yang beli, ini tenang loh. Jadi dagangan ini kan gak selalu rame ya, kadang rame, kadang sepi ya. Ketika sepi, aku jadi mikir, ya nggak apa-apa. Kemarin Allah udah kasih aku laku banyak. Kalau hari ini sepi, ya rezekiku memang segini. Kayak gitu. Jadi kita tuh jadi kayak lebih lapang, lebih legowo gitu loh. Itulah nikmatnya. Ya kalau misalnya teman-teman nggak mau sholawat bid'ah, ya udah nggak usah sholawat, baca istighfar aja. Ya buat teman-teman yang nggak ini, baca istighfar aja sepanjang waktu. Itu juga bagus banget. Itu juga mendatangkan rezeki dengan banyak. Nah tapi entah salah lagi, aduh nggak boleh tuh istighfar karena pengen rezeki, aduh bingung ya, bingung. Udah pokoknya jalanin aja apa yang kita yakini, yang kita percayain. Jangan percaya sama aku, banyak ustadz-ustadz yang lain seperti Ustadz Yusuf Mansur, ada juga Habib Novel Al-Idrus, dan ulama-ulama yang lain. Belajarlah dari mereka, tonton YouTube-nya, pelajari lagi baik-baik, udah ikutin gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, udah 18 menit aja ya, udah lama juga. Terima kasih. Oh iya teman-teman yang mau beli tas, dompet, bisa dong beli sama aku. Promosi ya, kalau mau beli sama aku boleh banget. Makasih. Ini pengirimannya dari Tarakan, Kalimantan Utara, dan juga dari Jakarta bisa ya teman-teman, ada juga aku kirim dari Jakarta. Kemudian kalau teman-teman pengen usaha juga nih kayak aku tapi belum punya modal, teman-teman bisa dropshipper sama aku, bisa kirim dari Jakarta dan Tarakan, nanti harganya jauh lebih murah kalau jadi reseller. Lumayan buat nambah-nambah ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.